kepada-Mu. Untuk kasih sayang Tuhan bagi kami, terima kasih. Engkau yang berfirman, karena kasih karunia Kau selamatkan kami. Bukan karena kasih usaha kami, bukan karena pekerjaan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Oleh iman yang Kau berikan kepada kami Tuhan, Kau selamatkan kami. Terima kasih Kau yang berfirman bahwa Kau yang pilih kami, bukan kami yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih kami. Tuhan berbelas kasihan kepada siapa Tuhan mau berbelas kasihan. Tuhan bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Kamilah orang yang menerima itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan atas kami. Terima kasih Kau berikan nyawa-Mu bagi kami untuk kami selamat Tuhan. Demikian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih darah-Mu Kau curahkan, menyucikan kami, menguduskan kami, membersihkan kami, membebaskan kami, memerdekakan kami dari kutuk dan hutang dosa. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami persembahkan hanya kepada Engkau. Sebentar kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menyegarkan kami, membuat kami bergairah terus untuk melayani Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu di tempat ini, menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan, menghalangi kami untuk mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, yang menghalangi kami untuk melakukan firman Tuhan, kami sepakat demi nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, darah Yesus menghancurkan setiap pekerjaan roh najis, roh jahat yang coba-coba bekerja di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, semua keluarga kami ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, dipagari dengan api kemuliaan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan, firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Ya, bahwa Tuhan itulah segala-galanya bagi kita. Amin, saudaraku. Tetap setia ikut Tuhan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kesetiaan. Amin, saudaraku. Ya, tentang kesetiaan. Makanya hari lepas hari kita harus taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Setia. Setia dalam segala hal kepada Tuhan. Jangan lupa setia. Amin, saudaraku. Karena pada akhirnya nanti orang-orang setia yang akan masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Ya, nggak ada tempat bagi orang yang nggak setia, nggak ada tuh. Itu makanya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, setia berdoa, setia mulai dari hal kecil-kecilan. Amin. Haleluya. Sampai kita terus mengenal kasih Tuhan, sampai kita betul-betul memahami betapa panjang, lebar, dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu. Walaupun dia melebihi akal pikiran kita. Amin. Ya, kasih Tuhan itu begitu luas, nggak bisa kita selami. Tetapi yang bisa kita pahami, Tuhan mengasihi kita lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Itulah Tuhan kita, itulah kebenarannya. Makanya bagian kita adalah taat saja sama Dia, setia. Amin, temanku. Nah, kenallah kasih Tuhan, kenallah kasih itu. Supaya apa? Supaya kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita pun bisa mengasihi. Kalau kita nggak kenal kasih Tuhan kepada kita, saudaraku sekalian, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mau mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita? Bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Kalau kita tidak mengenal dan mengerti, memahami betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Bagian kita semakin hari semakin kenal betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin, saudaraku. Ayo kita baca ya, Mazmur 34. Supaya kita semakin mengenal kasih Tuhan. Amin.
Mazmur 34 ayat 19 saja. Ya. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Tuhan pasti menjamah kita. Ya. Mazmur 34 ayat 19. Sudah dapat katakan amin? Amin. Belum semuanya. Mazmur 34 ayat 19. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang percaya katakan amin. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Kalau terjemahan lainnya bilang begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang hancur hatinya, broken heart, yang hancur hatinya, ya, hancur remuk hatinya. Tuhan dekat loh ternyata sama orang seperti itu. Nah itu makanya kalau saudara sedang hancur hati, datang kepada Tuhan. Ada Tuhan melihat kita. Amin, saudara? Amin. Itu sebabnya Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Dan Ia Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang apa? Remuk jiwanya. Tuhan itu menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini bukan mengungkit-ungkit kisah lama hidup kita ya. Tapi perhatikanlah betapa hidup kita itu dulu hancur-hancuran. Benar nggak? Benar nggak saudaraku? Kita hancur hati, broken heart katanya, patah hati. Kita remuk hati kita. Mungkin disebabkan oleh siapa saja. Dan Tuhan berfirman. Firman Tuhan mengatakan, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Saudara, orang yang hancur hati, orang yang remuk jiwanya, mungkin penampilannya bisa senyum-senyum, saudaraku sekalian. Bisa orang nggak tahu bagaimana suasana hati kita. Bapak Ibu, ini saya mau kasih tahu. Bisa saja orang, ya, sepertinya dia gembira, sepertinya dia senang-senang, sepertinya nggak ada masalah dalam hidupnya, tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan, mengalami ketertolakan, merasa dirinya terbuang, merasa dirinya tidak pernah ada yang menghargai, ya, walaupun mungkin dia berprestasi, walaupun mungkin dia punya banyak uang. Saudaraku sekalian, nih saya mau kasih tahu, tingkat bunuh diri paling banyak, ya, kalau saya tidak salah di Korea, saudaraku sekalian. Jepang, Korea, ya, bukan mereka orang susah, bukan, tapi orang-orang yang mengalami remuk jiwa, patah hati, broken heart, hancur hati. Nggak tahu apa yang menyebabkan mereka demikian. Mungkin dia merasa kesepian. Banyak tingkat bunuh diri terjadi. Kenapa? Mengalami kekecewaan. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati loh. Orang yang sedang hancur hatinya. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Itu makanya kalau kita mengalami sesuatu, harusnya kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan manusia itulah, karena keberadaan manusia itulah, karena kehancuran hati manusia itulah Tuhan datang menjadi manusia. Saudara,
Tuhan tahu semuanya itu, makanya Tuhan bilang, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, hancur jiwanya, hancur batinnya, saudara sekalian. Itu makanya kita tidak bisa menilai orang dari tampilan luar, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti itu, saudara sekalian, yang remuk jiwanya, hancur hatinya. Apa yang menyebabkan hancur hati? Yang paling banyak orang menyebabkan kehancuran dalam kehidupannya, dalam hatinya, dalam batinnya, dimulai dari rumahnya, saudara sekalian. Dimulai dari rumahnya, saudara sekalian. Dimulai dari orang tuanya, dimulai dari bapaknya, dimulai dari ibunya. Tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan yang namanya kasih. Itu sebabnya kebutuhan manusia yang paling besar di dunia ini, di muka bumi, dalam kehidupan ini adalah kasih. Amin. Adalah kasih. Amin. Itu sebabnya Tuhan datang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar. Apa itu, Kak? Kasih. Coba satu orang baca Yohanes 3:16. Coba baca dengan suara yang kuat. Silakan, siapa yang dulu cepat dapat, silakan baca. Yohanes 3:16. Apa firman Tuhan bilang? Karena begitu besar. Siapa yuk, cepat bacanya yuk. Yohanes 3:16. 1, 2, 3 yuk. Siapa yang cepat baca? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Tuhan menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau manusia binasa karena remuk jiwanya, karena hancur hatinya. Tuhan gak mau. Itu makanya Tuhan bilang, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mereka tidak mendapatkan kasih. Itu sebabnya Tuhan turun menjadi manusia. Itu sebabnya dia disebut anak. Kenapa dia disebut anak? Supaya kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Makanya, saudara, ini kesaksian. Anak saya berteleponan kami dengan anak saya Ruth yang di Surabaya. Ya, video call. Dia ke Malang sama teman-temannya. 4 orang mereka. Ke Malang yang bulan habis ujiannya. Habis ujian. Jadi mereka main ke Malang. Ya. Dia teleponan sama maminya. Lalu maminya kasih HP-nya sama saya. Nih, ngobrol sama papi dulu, mami mau mandiin aku. Waktu dia ngobrol sama saya, dia bilang begini, "Wah, benar yang papi bilang itu," katanya. Enggak sekedar hanya sama mereka itu, enggak hanya sekedar berkumpul jalan-jalan saja. Waktu papi suruh saya telepon opung itu, mereka menilai rupanya, waktu saya telepon orang tua, waktu saya teleponan sama mami, sama papi, sama opo, mereka bilang begini, "Ruth, kamu tuh dekat ya sama keluarga kamu, sama papa kamu, sama mami kamu, kamu dekat ya?" Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di kamar gitu, saudaraku sekalian. Mereka ke Malang numpang sama tantenya temannya. Jadi mereka ngobrol-ngobrol, udah pelayanan, saudara sekalian. Yang 2 temannya ini, dia bilang begini,
Yang satunya bilang begini, aku nggak bisa dekat sama orang tuaku. Aku nggak dekat sama papaku. Aku ini dulu tertolak katanya. Papa sama mamaku tuh cerai. Cerai mereka. Waktu aku disuruh ke sekolah kuliah ke Jakarta, aku nggak mau. Oleh papaku tuh disuruh aku kuliah ke Jakarta aja, tapi aku milihnya ke Surabaya. Akhirnya papaku tuh nggak mau biayai aku katanya. Yang satunya begitu. Yang satunya lagi, kalau bilang bapaknya tuh nggak mau bilang bapak. Dia, kalau dia itu dulu kawin sama mamaku tuh, waktu mamaku tuh sekolah kedokteran, mamaku tuh akhirnya pacaran sama papaku, akhirnya hamil, akhirnya mereka kawin, lahirlah kokoku. Kokoku tuh abang artinya ya. Koko bilangin, ya, bilangin kakak laki-laki. Akhirnya kokoku tuh lahir. Terpaksa mereka menikah. Aku ini sebenarnya anak yang ditunggu-tunggu juga katanya, walaupun kokoku tuh hamil kecelakaan. Ya, haleluya. Nah, kita lanjut ya, amin. Nah, aku tuh sebenarnya ini cewek yang dua ini. Aku tuh sebenarnya anak yang ditunggu-tunggu. Ternyata aku tuh kembar, laki-laki perempuan. Papaku senang katanya. Tetapi bulan kesekian dalam kandungan yang laki-laki meninggal, tinggallah aku sendiri. Waktu aku lahir, papaku tak menerima aku, menolak aku. Bahkan keluarga besar papaku juga menolak aku katanya. Menolak aku. Ya beginilah keadaanku sekarang. Akhirnya papaku dan mamaku cerai. Nggak ada lagi figur. Remuk hati mereka, hancur jiwa mereka. Kenapa? Karena dimulai dari rumah tangga, dari keluarga. Bapaknya tidak menerima dia. Bapaknya menyia-nyiakan dia. Karena anak cewek, karena anak laki-laki lebih berharga, bapaknya tidak pedulikan dia. Akhirnya mereka suami istri bercerai, anaknya pergi sendiri. Saudara, remuk jiwa mereka. Akhirnya saya bilang sama Ruth, dia baru tahu apa namanya kejadian yang sebenar terhadap teman-temannya. Pantas dia kalau yang satunya saudaraku sekalian, karena dia mengalami, aku nih bingung katanya. Atlet taekwondo loh, sering juara, sering menang. Aku nggak ngerti itu apa aku nih sebenarnya. Ikut-ikut pertandingan, untuk apa sebenarnya itu aku menang itu? Aku nggak ngerti. Selalu memang atlet dia saudara, atlet taekwondo perempuan. Aku nggak ngerti. Lalu dia bilang, kamu percaya nggak Tuhan mengasihi kamu? Percaya aja sih. Apalagi setelah kita temanan-temanan, aku bisa ke gereja. Saya bilang sama Ruth, itulah makanya Tuhan datang untuk jiwa-jiwa yang remuk hatinya. Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan dekat kepada orang yang remuk, yang hancur hati, yang patah hati, yang hancur hati. Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Untuk itu Tuhan datang, untuk jiwa-jiwa itu.
Akhirnya apa? Dia bilang, sebelum malam itu berakhir, sebelum kami tidur, saya ajak dulu mereka berdoa. Aku ajak aja mereka berdoa apa? Sebelum kita berdoa, kita baca dulu yuk Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 katanya. Setelah kami berdoa, mereka nangis. Saudara, bisa saja kita tersenyum, bergaul, tetapi satu hari nanti batin kita yang pernah hancur itu akan muncul kembali melalui sifat-sifat kita, melalui pemikiran kita, melalui karakter kita. Itu makanya Tuhan datang untuk memulihkan itu. Itulah sebabnya Tuhan disebut Bapa. Karena Bapa kita yang menciptakan kita itu tidak pernah menolak kita. Apapun yang pernah menjadi kesalahan kita, dosa kita di masa lalu, asal kita sungguh-sungguh datang kepada Bapa, Dia akan memeluk kita kembali. Amin, saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, bertobat, mengakui kesalahan kita seperti anak yang bungsu, anak yang hilang. Siapa yang duluan memeluk anaknya itu? Bapa. Aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa memeluk dia, menerima dia ketika dia meninggalkan Bapa. Bukankah kita dalam kehidupan kita yang lalu banyak dihancurkan, diremukkan jiwa kita oleh kehidupan masa lalu itu, sehingga kita susah menyebut Tuhan itu Bapa. Bapakku, yang satunya temannya, kalau papa gitu, aduh, dia pukul mamaku, dia hantam mamaku. Akhirnya mereka bercerai. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Di depan mereka dipukulnya mamanya. Jadi susah mereka memanggil bapak kepada Tuhan. Apalagi temannya. Kalau bilang bapaknya dia itu nggak pernah perhatikan kami. Dia nggak mengasihi saya. Dia nggak sayang sama kami. Dia nggak peduli. Dia menikah lagi. Dia hanya perhatikan keluarganya yang baik. Dia dan dia. Itu makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini berbicara tentang kehidupan yang sudah masuk ke dalam dosa. Berbicara kehidupan kita yang lama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya gak binasa. Gak binasa karena hancur hati, gak binasa karena remuk jiwa, gak binasa. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Makanya saudaraku sekalian, pertumbuhan kekristenan kita seringkali dipengaruhi oleh masa lalu kita, kehancuran hati kita, remuk jiwa kita. Kita kadang-kala memandang orang lain, mana mungkin dia memperhatikan saya, mana mungkin dia mengasihi saya dengan hati yang tulus, sedang bapakku aja begitu sama aku. Mana mungkin saudara seiman saya itu mengasihi saya. Bapak saya saja menolak saya. Saya gak pernah merasakan kasih sayang bapak saya. Saya gak pernah merasakan kasih sayang ibu saya. Masa iya mereka sayang sama saya, memperhatikan saya? Kehidupan kerohanian kita seringkali dipengaruhi oleh masa lalu kita yang remuk, yang hancur. Tetapi Tuhan datang untuk memulihkan itu semua. Amin. Amin, saudaraku. Amin.
Saya bilang sama Ruth, itulah sebabnya kita dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa. Melayani Tuhan bukan hanya kita main tamborin di gereja, bukan hanya sekedar kita khotbah. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar kita, tapi jiwa-jiwa itu Tuhan kasihi, Tuhan sayangi, Tuhan mau mereka selamatkan. Karena mereka sudah hancur hati, karena mereka sudah remuk jiwanya, sudah hancur-hancuran. Itulah sebabnya Tuhan datang. Dia mau memakai kita. Amin. Dia mau memakai kita. Pantasannya Pak, dia bilang begini sama saya. Pantasan. Kalau aku diam, temanku ini semua seperti merasa tersinggung. Dia merasa kurang, kayak dia merasa rasanya kurang diperhatikan, rasanya dicuekin, rasanya seperti apa. Saya pulang dari situ, saya menangis. Kenapa saya menangis? Oh Tuhan, terima kasih. Engkau memberi kehormatan kepada saya, kepada kami, untuk memulihkan jiwa-jiwa. Saudara, apa kehormatan yang paling terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Bukan harta, bukan uang, saudaraku sekalian. Jangan nangis kamu gara-gara uang. Aduh, itu cepat hilangnya, saudaraku sekalian. Tapi kita menangis karena Tuhan berikan kita kehormatan untuk menyambung lidah Tuhan, betapa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang hancur hati itu, jiwa-jiwa yang remuk hatinya. Banyak orang juga hancur hati bukan karena bapaknya jahat, bukan, tapi karena bapaknya duluan meninggal, ibunya duluan meninggal, punya masalah, punya problem. Banyak yang menyebabkan orang broken heart, hancur hati, remuk jiwanya, banyak. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk memulihkan kita, men. Itulah sebabnya dia disebut Bapa. 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 Allah lain tidak pernah disebut Bapa. Hanya dalam kekristenan, hanya dalam Yesuslah kita menyebut dia Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Itulah Allah kita. Itulah kebenarannya, saudaraku. Coba kita lihat. Saya sebentar saja, saudara. Tapi tangkaplah firman Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang percaya katakan amin. Allah kita yang turun menjadi manusia, memberikan nyawanya bagi kita. Supaya apa? Supaya hati kita yang hancur itu dipulihkan, amin. Supaya jiwa kita yang remuk itu dipulihkan, amin. Dia bilang, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Dia adalah Bapa kita yang baik. Amin. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dan saya. Kenapa? Karena kita ditebus dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Apa yang lebih besar dari nyawanya? Nggak ada, saudaraku sekalian. Bukan uang, bukan dunia ini, bukan alam semesta ini yang dikasihnya, tapi kita lebih dari apapun juga. Aku nggak pernah, Pak, merasakan kasih sayang seorang bapak. Mulai hari ini kau akan mengalaminya. Amin. Karena Tuhan ada bersama-sama kita. Asal kau mau buka hatimu bagi Dia, menerima Dia sungguh-sungguh. Mungkin engkau pernah dilecehkan, pernah dipermalukan oleh bapakmu sendiri, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10. Engkau tidak akan dipermalukan asal kau percaya kepada Tuhan, merendahkan hatimu, datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan. Kau tidak akan dipermalukan, karena nyawanya sudah diberikan untuk engkau. Amin. Datanglah kepada Tuhan, buka hati kita kepada Tuhan, panggil Dia Bapa. Amin, saudaraku. Bapakku, Bapakku, Bapakku. Pak, orang tua saya pernah menjual saya. Dia punya hutang banyak, lalu saya disuruh kawin sama orang itu. Akhirnya hidup saya menjadi seperti ini. Aku terjual, aku terbuang, aku terjual, aku terbuang demi hutang-hutangnya. Saudara, Tuhan datang untuk memeluk kita. Tuhan datang untuk memulihkan jiwa kita. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa yang datang kepada Allah, kepada Dia, kepadaku, kata Tuhan, tidak akan aku buang. Amin, saudaraku. Datanglah kepada Bapa. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa hidup kita ada diselamatkan Tuhan untuk mereka yang remuk jiwanya, untuk mereka yang remuk hatinya, untuk yang mereka patah hati. Amin, saudaraku. Amin. Bapak kita di dunia ini memang mungkin banyak salahnya, banyak kurangnya, benar nggak? Apalagi mereka belum bertobat, ya. Apa yang mau kita tuntut? Sedangkan yang masih bertobat aja masih perlu proses banyak, benar nggak? Apalagi yang belum bertobat. Tapi datanglah kepada Bapa kita yang di sorga, yang memberikan kita napas hidup. Oh, kasih sayangnya tidak dapat kita selami. Betapa panjang dan lebarnya dan dalamnya kasih Tuhan. Ayat terakhir coba kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi. Efesus. Haleluya. Efesus 3 sudah dapat. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin. Efesus 3 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya apa? Kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Enggak terselami kita, saudaraku, betapa panjang, lebarnya, dan dalamnya, dan tingginya kasih Kristus. Tetapi kita dapat mengenal kasih-Nya. Amin, saudaraku. Itulah kebenarannya, bahwa Allah itu mengasihi kita. Bahwa Dia mengasihi kita apa adanya kita. Apa adanya kita. Pertanyaannya, maukah engkau menerima kasih itu? Maukah hatimu dipulihkan Tuhan? Maukah engkau menerima kasih Bapa? Hanya kasih-Nya lah yang dapat memulihkan hatimu dan hatiku. Amin, saudara. Amin. Penyesalan, kenapa aku dulu begini? Kenapa aku dulu begitu? Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa dulu bapakku begini? Kenapa? Tidak menjadi jawaban, saudaraku sekalian. Hanya mendatangkan luka dan kehancuran yang terus menerus. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang hancur hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan selamatkan. Amin. Tuhan selamatkan. Makanya engkau jangan anggap remeh sama orang yang hancur hati. Kilo ulu budungil. Heni kau, dia tahu dinasehati kau. Minggat kau. Minggat pas tanya apa ya? Pergi. Mahalau kau. Dua. Pergi jaga sama. Ada nih. Kenapa? Karena mungkin dia nggak pernah hargai. Karena mungkin dia nggak pernah diterima, dia susah menerima nasihat. Gak pernah diperhatikan orang. Aku lupa terbuang. Tapi firman Tuhan, barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan dibuangnya. Amin. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Berikan hatimu untuk Dia. Mungkin hatimu pernah hancur. Seperti lagunya siapa itu yang udah meninggal itu? Hancur hatiku katanya. Oh, Olga ya. Oh, rupanya di desa-desa juga tahu lagi. Hancur hati. Ulun kuat. Ya. Kalau kita ingat masa lalu kita, udahlah. Apalagi bapak yang punya anak banyak, susah memperhatikan anak-anaknya. Anaknya 12, ada yang 16. Bagaimana dia membagi hatinya? Ya udahlah, ampuni aja, men. Aku nggak diperhatikan bapakku, Pak Pendeta. Kayak apa aku nih? Mulai kebanyakan. Ya, anaknya 12, anaknya 14, 10. Ya bagaimana mau diperhatikan? Anak 2 aja terbagi hatinya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang laki-laki perempuan.
Waduh, terbagi hati orang tuanya. Anak laki-laki lebih baik lagi. Waduh, saya nggak begitu saudara. Amin. Sama saja di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mereka adalah milik Tuhan. Amin. 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 Tuhan kita tidak membeda-bedakan kita. Amin. Amin. Dia melihat hati kita, yang remuk jiwanya, yang hancur hatinya. Makanya hati kita yang remuk, hati kita hancur itu jangan disembunyikan. Kasih sama Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kau tutupi. Kasih sama Tuhan. Inilah aku sebenarnya. Amin. Tadi bukan ini yang mau saya sampaikan. Saya berdoa, hati-hati kamu Pak, kata istri saya. Jangan sampai kamu nggak dapat kewahyuan. Iya juga ya. Itu juga gunanya istri, ya, asisten kita di rumah untuk mengingatkan kita. Ya, tapi istri-istri, ya jangan juga terus bangga, amin. Lakukan dengan baik, amin. Naik hidungnya. Haleluya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kepada kita. Terimalah kasih Bapa itu kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Hatimu yang pernah hancur, hatimu yang pernah remuk, kekecewaanmu di masa lalu akan Tuhan pulihkan. Tapi berikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang pernah remuk itu Tuhan, yang pernah hancur itu, pernah patah hati. Serahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan